Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang berzikir itulah orang yang bersyukur kepada Allah. Idza dzakartani syakartani. Yang berzikir kepadaku itulah yang bersyukur kepadaku. Jadi demikian banyak hikmah zikir, demikian tinggi fadilah dan keutamaan zikir. Di antaranya orang yang berzikir itulah orang yang bersyukur kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Wa qalila min abdis syukur, kata Allah dalam Al-Quran, sedikit sekali hambaku itu yang pandai bersyukur. Ya, sedikit. Artinya lebih banyak orang tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita haturkan kepada yang mulia junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi tauladan dan ikutan kita, nabi yang tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Oleh karena itu syafaatnya hendaknya mengalir kepada kita. Syafaat itu pertolongan. Syafaat Rasulullah diberikan kepada orang yang banyak berselawat kepada beliau. Jadi kita kepada Rasulullah memberikan solawat, dan kemudian Rasulullah pun akan memberikan syafaatnya kepada kita. Selawat kepada Rasulullah ada dua macam. Yang pertama solawat lisan, yang kedua solawat perbuatan. Jadi ada solawat kepada Rasulullah dalam bentuk ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu solawat dalam bentuk ucapan. Tetapi ada solawat dalam bentuk perbuatan, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah solawat. Jadi arti solawat berdoa, arti solawat bisa juga berhubungan. Jadi orang yang bersolawat kepada Rasul adalah orang yang senantiasa berhubungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita berhubungan kepada Rasul? Setiap saat, setiap waktu amalan kita. Kalau kita beramal dengan mengikuti sunnah beliau, maka kita berhubungan terus dengan beliau. Jadi jangan sampai lost contact, jangan sampai putus hubungan dengan Rasulullah. Kamu boleh putus hubungan dengan nyamuk, tapi jangan pernah putus hubungan dengan Rasulullah. Selalulah berselawat. Masuk dalam masjid berhubungan dengan Rasul, ikuti sunnah-sunnah Rasul di dalam masjid. Masuk ke dalam WC berhubungan dengan Rasul, ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah di dalam WC. Makan berhubungan dengan Rasul, ikutlah sunnah-sunnah makan Rasulullah. Berjalan berhubungan dengan Rasul, ikutlah dan contohlah cara jalan Rasulullah. Semua gerak-gerik kita. Makanya Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua wasiat kepada kalian, kalau kalian berpegang teguh kepada kedua-duanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Quran kalam Allah, sunnah hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah, dan perbuatan Rasulullah. Kalau kita pegang yang dua ini dalam hidup kita, tidak akan pernah sesat selama-lamanya, dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu, ya, setelah sebulan kita tangguh, dan akhirnya pada hari ini kita kembali, dan insya Allah pada bulan-bulan berikutnya pun kita akan kembali lagi bertemu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang zikirullah. Fadilah dan keutamaan zikirullah.
Zikirullah itu dari kata zakaro. Artinya ada banyak. Arti zikir itu yang pertama menyebut. Jadi arti zikirullah itu menyebut Allah. Yang kedua arti zikirullah itu mengingat Allah. Yang ketiga makna zikirullah itu merasa beserta dengan Allah. Nah, jadi ini tingkat-tingkat orang yang berzikir ya Pak ya. Yang pertama orang berzikir itu menyebut nama Allah. Walau dia tidak ingat, asal menyebut nama Allah itu berzikir kepada Allah. Dan kalimat sebutan itu banyak sekali. Banyak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu kalimat-kalimat zikir. Subhanallah disingkat dengan tasbih. Jadi kalau saya bilang tasbih, subhanallah. Nah, kemudian alhamdulillah disingkat dengan tahmid. Jadi kalau saya sebut tahmid, alhamdulillah. Allahu Akbar disingkat menjadi takbir. Jadi kalau saya bilang takbir, Allahu Akbar. Kemudian yang keempat tahlil, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah singkatannya tahlil. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah, jadi 4 kalimat ini kata Rasul, tidak akan celaka orang yang mengamalkan 4 ini, mau dari manapun dia mengucapkannya. Mau la ilaha illallah dulu kata Rasul, tidak ada masalah. Mau Allahu Akbar dulu, tidak ada masalah. Mau alhamdulillah dulu, tidak ada masalah. Tetapi kalau dalam sholat sudah ada urutannya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu zikir Pak. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zikir 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah. Barang siapa yang setiap selesai sholat, kata Rasul, barang siapa, ya, ini maksudnya orang, bukan dompet. Barang siapa ini maksudnya orang, ya. Barang siapa yang mengucapkan setiap habis sholat 5 waktu, setelah selesai waktu sholat 5 itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah yang ke-100, 33 ditambah 33 tambah 33 99. Ditambah ditutup dengan la ilaha illallah yang ke-100, maka diampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Itu kata Rasul. Jadi fadilah orang yang duduk habis sholat itu hadis sahih Pak. Hadis sahih itu Pak. Hadis Muslim ada, Bukhari ada. Yang mengatakan barang siapa yang duduk setelah sholat, dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah, maka diampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Artinya buih di lautan itu banyak Pak. Sebanyak apapun dosa orang itu, kalau dia sholat baca yang 4 ini, diampunkan Allah dosanya. Jadi rugi kalau kita habis sholat tidak mau baca ini, rugi. 1, rugi. Yang kedua, bisa jadi orang ini sombong. Kenapa? Diampunkan Allah dosanya walau sebanyak buih di lautan. Maaf ya, jangankan sampai dosa kita sebanyak buih di lautan, 1 saja dosa kita kalau tidak diampunkan Allah, neraka juga tempatnya. Nah, jangankan dosa sebanyak buih di lautan, 1 dosa kita, yang 1 itu tidak diampunkan Allah, neraka tempatnya. Ini diampunkan Allah dosa sebanyak buih di lautan dengan cuma mengucapkan 4 kalimat.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Cuman dengan itu diampunkan Allah dosanya. Padilah yang lain, orang yang berzikir ini diampunkan Allah dosanya sebelum dia minta ampun. Nah, itu padilah lagi, Pak. Keistimewaan orang yang berzikir ini diampunkan Allah dosanya sebelum minta. Jadi ada dua macam orang yang diampunkan Allah dosanya. Yang pertama karena dia minta. Ya Allah, ampunkan dosa hamba, ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ampunkan dosa hamba ya Allah, maafkan kesalahan hamba ya Allah. Diampunkan Allah dosanya dengan sebab minta. Diampunkan Allah, dihapus dosanya karena dia minta. Yang kedua, orang yang berzikir diampunkan Allah dosanya sebelum minta. Belum minta, Pak. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum minta ampun, udah diampunkan Allah. Apa kelebihannya lagi? Kelebihannya lagi orang yang berzikir ini, selain diampunkan Allah dosanya, dosanya yang lalu diganti dengan pahala. Kesalahannya yang lalu diganti dengan kebaikan. Banyak dosanya yang lalu, begitu dia berzikir kepada Allah, dosanya yang lalu diganti dengan pahala. Itu luar biasanya, Pak. Kalau minta ampun cuman diampunkan saja, cuman dihapus saja. Tapi orang yang berzikir, kesalahannya yang lalu diganti dengan kebaikan. Dosa-dosanya yang lalu diganti dengan pahala. Itu hikmah orang yang berzikir luar biasa. Luar biasa orang yang berzikir. Tidak mau kita lagi berzikir. Rugi kalau tidak mau, Pak. Belum minta ampun sudah diampunkan. Kesalahan yang lalu diganti dengan kebaikan. Dosa yang lalu diganti dengan pahala. Diganti, Pak. Kalau kita minta ampun, cuman diampunkan saja. Ini luar biasanya orang-orang yang berzikir. Dosanya pun diganti Allah dengan kebaikan. Itu hikmah zikir. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah diberikan kehidupan yang sempit di atas dunia. Dan nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Masya Allah. Jadi orang yang tidak berzikir di atas dunia ini sempit hidupnya. Rumahnya lebar, halamannya luas, ladangnya ratusan hektar, tapi dia sempit hidupnya. Apa arti sempit hidup di atas dunia? Dunia ini neraka baginya. Itu arti sempit. Neraka dunia itu baginya. Uang banyak, jumpa orang takut. Karena dia takut diminta sama kawannya. Tamunya datang, rumahnya besar. Tamunya datang dari Padang Sedempuan kampung saya. Belum sampai tamunya duduk, baru assalamualaikum, waalaikumsalam, kapan kalian pulang? Ini kan sempit hati, Pak. Sempit. Takut kali dia berasnya dimakan saudaranya. Uangnya banyak, duitnya banyak, tapi sempit hidupnya. Masya Allah. Jangan sampai ini terjadi sama kita. Sempit hidupnya, ya Allah. Nanti di akhirat buta. Makanya saya bilang, Bapak, Ibu, dunia ini ada surga dunia, ada neraka dunia. Jadi surga juga begitu. Ada surga dunia, ada surga akhirat. Ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Yang masuk neraka akhirat, itu yang sejak sekarang udah masuk neraka dunia. Yang masuk surga akhirat, itu yang sudah masuk surga dunia sekarang. Nah, ini yang mau kita bahas nih, Pak. Jadi tidak ada orang masuk surga akhirat, kalau di dunia ini sudah masuk neraka, nggak ada. Sebaliknya,
Kalaupun dia masuk ke dalam neraka akhirat, itu karena di dunia sudah masuk neraka duluan. Nah, jadi itu sama. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jangan sampai masuk dunia dua-duanya. Jadi nggak ada istilah biarlah aku masuk neraka di dunia ini, biarlah melarat menderita di atas dunia asal nanti bahagia di akhirat. Itu tidak ada kamusnya. Tidak ada kamusnya itu. Dua-dua, Pak. Kalau kamu bahagia dunia ini, bahagia di akhirat. Cuman bahagia bukan terletak pada harta, bukan terletak pada uang, Pak. Banyak orang makin punya uang, makin banyak hartanya, makin susah hidupnya banyak. Nah, ya, uang nggak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang setengah mati. Itu kata orang sekarang ya. Iya Bu, uang tidak dibawa mah. Kalau nggak ada uang setengah mati. Itu ya, tapi begitu. Makanya nggak usah repot-repot. Hidup ini nggak perlu kaya-kaya banget. Yang penting pas, betul? Pas mau beli mobil ada, pas mau beli tanah ada, pas mau haji ada, pas saja semua. Udah cukup lah itu. Asal pas sudah cukup. Nggak usah susah-susah. Ibu-ibu pun jangan sampai terlalu berlebihan. Kali kadang-kadang juga ibu-ibu ini memesankan kepada anaknya pun kadang-kadang salah juga pesan. Nak, kalau nanti cari istri, carilah yang pintar cari duit. Jangan, nanti anak ibu kurus kering badannya. Karena istrinya terlalu pintar nyari duitnya. Dimanapun ditaruh duitnya sama lakinya ini tahu aja nyarinya. Susah juga itu ya kan. Ya. Jadi zikir yang pertama itu zikir apa? Menyebut. Pakai mulut, pakai lisan. Disebut dia. Ingat nggak ingat itu sudah merupakan zikir. Nggak ingat kepada Allah, asal ngucap sudah bagus. Karena sekarang begini Pak, banyak orang kaji-kaji baru ini saya juga nggak ngerti. Katanya ada yang mengatakan ini sekarang, baca Quran kalau nggak tahu artinya itu nggak ada guna. Ini ada nih Pak. Ini hati-hati awas kita ini. Ada Pak orang mengatakan baca Quran kalau nggak tahu artinya nggak ada guna. Itu salah Pak. Baca Quran itu tahu nggak tahu artinya ibadah. Tahu artinya lebih baik. Tapi bukan berarti kalau orang baca Quran nggak tahu artinya itu salah. Nggak ada pahala. Ada Pak. Baca Quran itu. Jangankan baca satu juz. Jangankan baca satu surat. Bacaan Quran itu satu huruf hitungannya pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. 19 hurufnya Pak. 19 kali 10. Sedikit-dikitnya pahalanya Masya Allah. Masih nggak mau lagi baca Quran. Guru saya berpesan kalau bisa baca Qurannya paling sedikit baca Qurannya hatamnya seberapa umur kita segitu hatamnya Pak. Sekarang kita tanya umur kita sudah berapa? Ada yang 45, ada yang 50. Jangankan segitu hataman kita, separuh aja belum Pak. Yang umur 50 udah ada 25 kali hatam. Jujur. Belum. Allah suka tuh main jujur. Ya. Yang enggak suka jujur itu ibu-ibu. Kalau Allah tuh suka yang jujur. Kalau ibu-ibu enggak suka dia jujur. Nah, cobalah kita jujur. Dek, 20 tahun berumah tangga, Dek. Kok makin jelek ya, Dek ya? Itu selesai Pak sarapan pagi kita. Tapi kalau bohong kita ibu-ibu itu suka kali itu. Dek, 25 tahun kita berumah tangga, kau lebih cantik yang sekarang daripada yang dulu. Wah, kalau itu artinya dia tahunya itu dibohongin. Tahu, mana mungkin Pak 25 tahun yang lalu sama yang sekarang cantian sekarang. Itu kan bohong Pak. Bohong itu. Dan perempuan itu tahu itu dibohongi. Tapi dia tersipu-sipu malu. Alah abang. Tapi besok pagi sarapan bapak Masya Allah. Ya lengkap semua. Nah, itu beda. Allah dan Rasul suka jujur. Ada orang di siang hari bulan Ramadan, maaf, datang kepada Rasul. Ya Rasul celaka laku ya Rasul. Kenapa? Karena aku telah bersetubuh dengan istriku di bulan puasa. Di siang harinya ya Rasul.
Apa kata Rasul? Maka berpuasalah engkau 2 bulan berturut-turut. Waduh ya Rasul, mana bisa aku puasa 2 bulan berturut-turut, baru 2 hari pun aku sudah tidak bisa katanya. Wah kalau gitu kamu kasih makanlah orang miskin. Macam mana aku mau ngasih makan orang miskin ya Rasul, aku pun miskin. Pergi Rasul ke belakang, diambilnya makanan. Nah kasihlah ini sama orang miskin di kampung kau. Apa kata orang ini lagi? Ini orang jujur. Ya Rasul, di kampung aku tuh aku yang paling miskin. Enggak ada lagi yang lebih miskin daripada aku katanya. Apa kata Rasul? Udahlah untuk kau ajalah makanan itu katanya. Nah, karena kejujurannya tidak mendapat hukuman, malah dapat hadiah. Nah, itulah karena jujur. Jadi Rasul, Allah suka kita jujur. Allah suka kita jujur, walaupun kalau kita enggak jujur, Allah tahu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Kita jujur. Allah tahu, enggak usah pun kita bilang kita banyak dosa, tahunya Allah. Malaikat pun tahu dia. Memang kata malaikat. Tahu. Cuman Allah minta pengakuan. Pengakuan itu yang perlu. Ngaku kita sama Allah. Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Apakah Allah enggak tahu kau banyak dosa? Tahu. Tapi Allah mau kejujuranmu. Allah mau pengakuanmu. Oh, bukan cintaku yang kau tolak dek. Aku yang marah nih. Kenapa? Kau tak segera mengasih tahu. Sehingga aku lama kali berharap. Dan dah banyak kali duit keluar. Kata nak lajang tadi. Karena lama kali dapat keputusan. PDKT makin banyak duit keluar. Udah 5 tahun Pak. PDKT dibelikan handphone, dibelikan pulsa tiap bulan. 5 tahun baru bilang, aku sebetulnya enggak suka sama kau bang. Kata, kau lama kali bilangnya. Udah sempat banyak keluar. Modal dah banyak habis. Iya kan? Makanya jangan GR. Makanya gitu. Makanya perlu langsung kontan-kontan. Kan? Cemana? Kau mau enggak sama aku? Mau jadi enggak istriku? Kalau mau kau, pulsa aku tanggung selama 5 bulan nih. Ini enggak udah banyak 5 tahun pulsa. Udah tahun ke-5 baru bilang, sebetulnya enggak suka bang sama kau. Kata, ya Allah, hancur. Inilah pengakuan tadi. Jadi zikir itu perlu dengan pengakuan juga. Jahar, la ilaha illallah, subhanallah. Ingat enggak ingat dia kepada Allah, ibadah dengan mulutnya menyebut. Jadi zikirullah yang pertama menyebut Allah, menyebut namanya, menyebut sifatnya. Bisa orang berzikir dengan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bisa orang berzikir ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Bisa ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus. Itu Asmaul Husna. Boleh berzikir dengan menyebutkan Asmaul Husna secara keseluruhan atau sebagian-sebagian dari Asmaul Husna, itu juga zikir. Apa saja yang kita sebutkan tentang nama Allah itu zikirullah. Silakan. Itu dia. Baru yang kedua zikir itu naik. Zikir tadi menyebut, yang kedua zikir itu mengingat. Ingat kepada Allah. Waktu disebut ingat kepada Allah. Kalau menyebut alatnya mana? Bu, Bapak, kita waktu menyebut itu alat sebut itu apa? Lidah, mulut. Ini alat sebut. Nah, kalau alat ingat itu otak. Maka sekarang ada otak kanan, ada otak kiri. Dibahas orang. Nah, ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kanan itu dia mengenai ilmu rasa, seni. Kalau otak kiri itu matematika, ilmu pasti, itu otak kiri. Berkaitan dengan rasional. Di sini ada hal-hal yang metafisika sifatnya, otak kanan. Nanti kita bahas satu saat tentang otak kanan nih. Karena kadang-kadang kita nggak terjangkau kita sesuatu, tapi terjadi. Ada orang laki itu jelek kali laki-lakinya, bukan kaya kali, miskin, bininya macam bintang film. Itu nggak bisa kita bahas dengan otak kiri. Kok mau kali? Apa nanti tengok perempuan ini? Laki-laki ini umur 60, perempuan ini umur 30. Laki-laki ini hitam, ini putih. Laki-laki ini jelek, perempuannya cantik. Kita bahas dengan otak kiri, sampai kita bahasnya.
Dan kalian bodoh kali bahasnya. Capek kita kalau tapi ada otak kanan. Begitu juga Quran itu. Quran itu nggak bisa kita bahas pakai otak kiri. Nggak bisa. Quran itu dibahas dengan otak kanan. Otak kanan yang membahasnya. Coba deh, Al-Quran itu cerita tentang nabi-nabi itu berbeda-beda suratnya. Di surah Al-Baqarah ada cerita Nabi Musa ada di Al-Baqarah. Di surat-surat yang lain ada, terpencar-pencar. Kenapa begitu? Ada pembahasan otak kanan nanti di situ. Nah, ya nanti kita bahas itu. Jadi yang kedua, mengingat. Sudah lebih bagus orang berzikir mengingat. Waktu menyebut, diingatnya Allah. Waktu dia nggak sebut pun, diingatnya Allah. Allah. Dia ingat Allah. Otaknya mengingat Allah. Apakah ini sudah yang terbaik? Belum. Karena kalau mengingat itu Pak, kita mengingat sesuatu itu karena dia jauh dari kita baru kita ingat. Kalau dia dekat nggak perlu kita ingat. Jadi orang yang mengingat Allah kira-kira Allah itu masih jauh sama dia. Tapi bukan salah. Ini kan derajat. Nah, karena kita kan belajar tasawuf ini. Kita nggak ada kaji salah benar di sini. Baik, lebih baik, paling baik. Nah itu. Orang yang mengingat Allah sudah baik tapi belum yang terbaik. Kalau kita mengingat sesuatu yang kita ingat ketika kita jauh. Contoh begini, saya duduk di sini. Saya duduk nih, Bapak duduk di sana. Pada saat Bapak melihat saya seperti ini, pada saat Ibu melihat saya, Ibu perlu nggak mengingat saya? Enggak. Bapak nggak perlu mengingat saya. Kapan Bapak sama Ibu mengingat saya? Nanti pulang dari sini. Ustadz Jamal tadi ceramah duduk di atas meja pakai kacamata. Ustadz Jamal pakai baju jas abu-abu, pakai ini. Ibu ingat saya, Bapak ingat saya ketika kita sudah tidak bersama. Ketika kita berjauh. Paham? Saya ambil contoh itu, paham nggak kira-kira? Paham. Nah. Tapi waktu kita dekat nggak ada lah, ngapain diingat-ingat. Ibu, Bapak kepingin makan durian. Kapan ingat durian? Waktu belum dibeli. Ingat durian. Kalau duriannya udah di depan mata, ngapain diingat-ingat? Embat aja. Gitu. Jadi orang berzikir pun begitu. Pertama. Yang kedua, orang yang berzikir kepada Allah itu dengan cara mengingat. Ingat itu pasangannya lupa, Pak. Allah menjadikan hidup ini berpasangan. Ada ingat, ada lupa. Ada kanan, ada kiri. Ada laki-laki, ada perempuan berpasangan. Pasangan dari ingat, lupa. Kalau orang masih mengingat Allah, cenderung lebih banyak lupanya. Kita disuruh mengingat Allah. Sedangkan pasangan ingat, lupa. Kalau kita mengingat Allah, berarti masih banyak lupanya daripada ingatnya. Bukan salah lagi ya ngaji ini ya. Ini bukan salah. Tapi belum sempur. Pak, jujur saya tanya bapak-bapak ini di sini. Bapak, kalau di luar rumah, keluar, selalu nggak ingat sama istri, Pak? Ingat, alhamdulillah. Betul. Cuman satu yang jawab, yang lain selu-selu aja kayaknya. Saya jadi curiga sama yang lain. Pak, dari sekian banyak bapak-bapak cuman satu yang jawab. Ingat Ustaz, cuman satu yang bapak protokol. Yang lain kayaknya enggak ini, ayo Bu, hati-hati kalian. Yang bapak cuma satu bilang, ingat Ustaz. Oke. Saya anggap mewakili bapak-bapak yang lain ini ya. Husnudzon ya Pak ya. Husnudzon, nggak boleh buruk sangka. Saya husnudzon saja. Saya husnudzon berarti bapak yang satu mewakili bapak-bapak yang lain. Ingat Ustaz. Oke. Baik. Ketika di luar rumah kita laki-laki ingat kepada istri kita. Oke, kita setuju. Diwakili oleh satu orang bapak untuk semuanya. Nah, kembali kita jujur. Nah, kita kan udah jawab tadi. Iya Ustaz, kami ingat sama istri kami waktu kami di luar rumah. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Jawab dengan jujur. Ingat kepada istri di luar rumah sama lupa kepada istri, mana yang lebih banyak? Jujur, inilah yang dikehendaki. Jujurnya, salahkah kita mengingat istri? Tidak. Tapi pasangan ingat itu lupa. Kalau kita ingat pada, jadi ini hanya contoh Pak. Ini contoh ya. Begitulah sekira-kira kalau kita mengingat Allah.
Artinya, jujur, lebih banyak lupanya. Betul kan? Bukan salah ya Pak ya. Maaf ya Bapak-bapak, kaji saya ini bukan salah benar. Ini kita ingin memperbaiki derajat zikir kita. Karena selama ini, mungkin kalau nggak dibahas secara khusus, zikir ingat Allah. Kan gitu aja Pak. Ya benar ya Pak ya. Selama ini mungkin yang dibahas itu karena kalau nggak dibahas dari tasawuf, zikir mengingat Allah, sudah titik. Padahal derajatnya itu ada. Itu tadi menyebut, mengingat. Mengingat sudah lebih baik daripada menyebut, tapi belum sempurna. Kenapa? Kalau kita ingat, antara ingat dengan lupa, masih lebih banyak lupanya. Sekarang saya tanya, tadi sudah saya tes bapak-bapak, saya tanya sama kalian ibu-ibu. Kalian para istri kan perempuan ya? Iya. Enggak ada yang jawab, saya takut ada yang transgender. Ini perempuan Pak. Kalau transgender itu bahaya, ini bahayanya apa? Transgender itu operasi kelamin Pak. Laki-laki dari centong dirubah jadi sampan. Yang sampan dirubah alat kelaminnya jadi centong. Ada laki-laki alat kelaminnya dirubah jadi alat kelamin perempuan, ada alat kelamin laki-laki dirubah jadi perempuan. Itu namanya transgender, perubahan alat kelamin. Nah, dirubah. Permasalahannya kan secara fikih ini ada juga. Kalaulah orang transgender ini dioperasi kelamin, waktu dia mati kita pakai Allahumma firlahu atau Allahumma firlaha. Ya. Kalau laki-laki dirubah jadi perempuan, kan ada itu bintang-bintang film. Alat kelaminnya dilahirkan sempurna laki-laki. Terus karena dia sifatnya keperempuanan, terus dia pergi ke dokter dioperasi alat kelaminnya. Jadilah perempuan alat kelaminnya. Jadi perempuan. Sesuai dengan sifat-sifat dia jadi perempuan. Nah kalau dia mati kita doakan dia Allahumma firlahu apa firlaha. Ada yang bilang hu, ada yang la, ha. Yang lebih susah itu kawan saya, Allahumma firlahuha. Jadi secara fikih Pak, kembali kepada alat kelamin asal. Yang berlaku ciptaan Allah. Jadi kalau dia laki-laki lahirnya, terus dirubah jadi perempuan, kalau dia mati, Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'an. Kalau dia mati, yang mati ini adalah tadinya dia perempuan, terus dioperasi kelamin, jadi laki-laki, kalau dia mati, Allahumma firlaha. Jadi yang berlaku itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Itu dia. Di dalam Islam ada namanya hunsa, banci, ada Pak. Tapi bencong nggak diatur, transgender nggak diatur dalam fikih. Tapi banci ada, banci hunsa namanya. Banci itu alat kelaminnya dua Pak. Alat kelamin laki-lakinya ada, alat kelamin perempuannya ada, tapi nggak sempurna dua-duanya. Nah, hunsa ini bisa menjadi imam bagi perempuan. Dia bisa jadi imam, tapi hunsa nggak bisa jadi imam bagi laki-laki. Jadi ada hunsa, ayo maju jadi imam. Dia nggak boleh kalau ada laki-laki. Tapi kalau perempuan sama perempuan, boleh disuruh si banci. Banci sama bencong lain. Jangan salah ya. Banci sama bencong lain. Kalau banci alat kelaminnya memang nggak sempurna. Dua-duanya ada. Tapi kalau bencong itu full super laki-laki. Cuman sifatnya yang perempuan. Ditangkap sama Polsek Medan area. Kemarin itu ditanya, nama kau siapa? Nur Bang. Yang betul Nur Bang. Yang betul kau nanti kutumbuk kau Nurdin Bang. Ini. Ya, coba. Jadi hunsa itu boleh jadi imam bagi perempuan, tidak boleh jadi imam bagi laki-laki. Kalau dia mati, macam mana? Yang memandikan Bilalnya, Bilal mayit siapa? Laki-laki atau perempuan? Tengok alat kelaminnya tadi lagi. Mamaknya tahu, bapaknya tahu, saudaranya tahu. Alat kelamin dia yang mana yang lebih sempurna? Walaupun tidak sempurna 100%, tapi dari laki-laki sama perempuannya mana yang lebih sempurna? Kalau lebih sempurna ke laki-lakiannya, maka Bilal mayitnya Bilal mayit laki-laki. Kalau lebih sempurna alat kelamin perempuannya, maka Bilal mayitnya Bilal. Nah, ini kan di samping kita ngaji tasawuf, karena kajian saya itu kan fikih tasawuf ya Pak ya. Jadi kita ambil juga sikit-sikit fikihnya. Nah, kita nggak boleh lepas juga. Nah, sebab tasawuf ini juga diikat oleh fikih. Nggak boleh lepas. Harus tahu kita hukum fikih.
Sama kayak ijab kabul. Ijab kabul itu kita kan suka kali bernapas, mesti satu napas. Saya bingung saya. Ada orang diulang-ulang karena nggak satu napas. Sakit kepala saya, Pak. Nengok orang ijab kabul diulang-ulang gara-gara nggak senapas. Mesti satu napas. Sementara yang nikah ini sesak napas. Disuruh satu napas. Jadi Pak, dan yang kedua nggak ada dalil. Coba cari sama saya dalil yang mengatakan nikah itu wajib satu napas. Cari Pak, nggak ada. Siapa yang memulai itu nggak tahu. Yang mulai itu nggak tahu. Jadi boleh Pak nikah itu 3 napas, 4 napas, 5 napas. Yang penting bernapas. Itu pertanyaan yang mau saya jelaskan nanti Pak. Ini Bapak duluan nanya. Bapak ini nyambung pikirannya sama saya. Kalau bisu Ustaz, nah, betul juga itu. Nah kalau bisu macam mana? Menurut Imam Syafi'i, ini sikit nih Pak, ini fikih sikit ya Pak ya. Menurut Imam Syafi'i kalau orang bisu itu nikahnya macam mana? 2 Pak. Yang pertama lebih baik orang yang bisu tadi ditulis kata Imam Syafi'i. Jadi walinya kan menikahkan. Kata walinya, aku nikahkan anak kandungku Sri Hartati, maharnya 100.000 rupiah tunai. Dia bisu, macam mana mau jawab? Jangankan satu napas, 4.000 napas pun nggak bisa orang bisu. Tapi orang bisu kan mau kawin juga Pak. Nah, maka yang pertama kata Imam Syafi'i, dia nulis. Setelah wali mengatakan, aku nikahkan kepada anak kandungku Sri Hartati, mau 100.000 tunai. Agak gondok karena bisu calon menantunya kan gitu ya kan. Jadi agak rapat sih. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku Sri Hartati, mau 100.000 rupiah tunai. Agak. Maka dia tulis. Disediakan dia pulpen dengan kertas. Aku terima nikah Sri Hartati, maharnya 100.000 rupiah tunai. Siap ditulisnya, tunjukkan. Selesai. Itu Pak. Yang pertama nikah orang Permasalahan datang lagi Pak. Udah bisu buta huruf. Ini tadi bisu tapi sekolah. Bisa nulis. Selesai urusan. Selesai tulis, tunjukkan. Jangan diam aja, jangan dikantongi kertas tadi. Selesai ditulis, tunjukkan. Tanya semua. Halal. Nah, kan gitu. Ini udah bisu, buta huruf. Kan bisa terjadi Pak. Bisa. Dia mau nikah juga. Nggak boleh kau nikah. Kenapa? Udah bisu, buta huruf. Macam mana kau mau jawab kabul? Jangan. Ada cara lain. Cara lain. Pakai isyarat. Pakai isyarat Pak. Pakai isyarat. Isyaratnya macam mana Ustadz? Macam mana enaknya dan macam mana dimengerti. Nggak usah diatur-atur kali isyaratnya. Dia pun udah tahunya mau dikawinkan dia di muka orang banyak itu. Kita jangan mempersulit orang. Ini kadang-kadang orang mau nikah, orang mau kawin. Kau sulit-sulitkan lagi satu napas. Dia tuh kau ancam-ancam pula lagi. Nanti kalau nggak bisa kau satu napas dimandikan kau katanya. Apa nggak kawan tuh makin gugup? Coba lah. Nggak ada. Pakai isyarat. Mau nulis nggak bisa. Buta huruf. Ya kan? Pak salah dia. Orang tuanya tadi. Walinya tadi. Ijab dia. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku. Karena agak gondok dia. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku Sri Rahayu, maharnya 100.000 rupiah tunai. Nulis nggak bisa. Mau jawab bisu. Pakai isyarat. Sudah selesai. Ngerti nggak maksudnya tadi? Bapak punya anak gadis rambut panjang, pakai anting-anting, saya terima untuk saya nikahin. Udah selesai Pak. Udah boleh, udah halal. Ya, gininya boleh gini, boleh gini, nggak apa-apa. Yang penting udah paham, kan isyarat ya kan. Yang lebih parah lagi, dua-dua bisu, sama-sama buta huruf. Mertuanya bisu, buta huruf, menantu
Bisu buta huruf. Terpaksa lah yang mertua tadi pun bilang lah. Wah, gini-gini dulu dia. Waduh, dapat pula menantu sama ini katanya. Nah, apa? Nah, aku katanya kan gitu kan. Aku punya anak gadis rambut panjang itu maksudnya. Beginikannya, anak gadis, ya kan? Nah, rambut panjang ada anting-antingnya. Ini kan gambaran perempuan ada anting-antingnya. Nah, ya kan? Nah, aku nikahkan anak perempuanku yang rambutnya panjang untuk kau. Nah, kan gitu ya katanya kan. Berarti menjawab juga. Enggak, dia karena udah kasih kode enggak banyak-banyak. Nah, selesai. Aku terima, kan gitu ya kan. Udah. Orang mau kawin gak usah sibuk-sibuk kali kita ijab kabulnya. Nabi waktu menikahkan anaknya Fatimah dengan Sayyidina Ali cukup. Ya Ali, ana nikahkan antum dengan Fatimah. Selesai. Naam ya Rasulullah. Udah, kita aja yang heboh di sini. Kita yang heboh kali dengan kalimat tadi, Pak. Panjang kali, betul, Pak. Iya kan? Panjang kali. Jadi seolah-olah aduh, kalau udah aku tengok udah 3 kali orang payah kali nikah, aku bilang apa? Udahlah Pak, tuliskan aja lah Pak, aku bilang. Sah itu Pak. Tuliskan, bacakan, baca dia, sah. Aku terima, udah capek kali pun. Udah sah itu, jangan sibuk kali kalian. Orang mau kawin itu, jangan dipersulit. Jangan kebanyakan kayak orang-orang kita zaman sekarang apa katanya? Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ini kan ada konsep orang sekarang, ya kan? Kalau memang bisa bayar, ngapain gratis? Nikah itu gratis, Pak. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Biaya pernikahan 0 rupiah, tidak bayar, gratis. Kalau dilakukan nikah di kantor KUA dan pada jam kerja, free, Pak. Tidak bayar. Tapi sedikit sekali KUA-KUA yang mau mensosialisasikan ini. 600. Udah bayar 600 ke kas negara, nanti pas hari hanya bayar lagi. Betul kan? Ada amplopnya lagi. Inilah sebenarnya kesalahan yang kita pupuk bersama. 0 rupiah. Kalau nikahnya di kantor KUA jam kerja, datang ke kantor KUA, kami mau nikah Pak. Ya kan? Udah sudah NA-nya semua, kami mau nikah Pak. Gratis. Di Sunggal dibuat itu. Saya nggak tahu tempat-tempat lain. Tapi pada umumnya sedikit yang mengetahui ini dan sengaja pihak KUA maaf. Sebagian pihak KUA itu memang masih menyembunyikan ini. Enggak disosialisasikan, harusnya dibikin spanduk. Pernah nengok Pak spanduk di kantor KUA ada spanduk itu? Enggak ada kan? Harusnya dibikin spanduk di situ. Tapi rupanya saya tanya orang KUA, kenapa enggak kalian bikin spanduknya ini? Payah Pak Ustadz Jamal, kalau kami bikin nanti kayak gitu, banyak kali laki-laki kawin lagi, katanya. Kena gratis, katanya. Nah, ini. Harusnya disosialisasikan itu ya. Nah, itu terkait dengan nikah tadi. Ada lagi Ustadz, cara nikah tadi. Udah cukup, itu dia Pak ya, saya jawab tadi kan? Nah, itu dia. Nah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir zikir itu, setelah zikir menyebut, mengingat, baru merasa. Inilah hakikat zikir. Waktu dia menyebut, dia merasa. Apa itu? Ana ma'abdi madzakaroni, aku berserta hambaku yang berzikir kepadaku. Jadi merasa beserta dengan Allah. Zikir merasa inilah yang kita pakai di dalam sholat. Inilah yang kita pakai dalam sholat. Bapak waktu sholat jangan pula pakai zikir jahar. Jangan pula dengan zikir lisan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Enggak. Itu zikir lisan. Waktu kita sholat itu zikir rasa yang kita pakai. Allahu Akbar. Merasa beserta Allah. Kalau mengucap alatnya mulut. Kalau mengingat alatnya otak. Kalau merasa alatnya hati. Alatnya hati. Inilah derajat zikir yang tinggi. Mengingat Allah. Waktu sholat itu kita. Makanya zikir adalah amalan yang bisa dikerjakan kapan saja. Kalau sholat nggak boleh dikerjakan di dapur. Nggak boleh. Kalau sholat nggak boleh dikerjakan di WC. Maaf, nggak boleh.
Tapi kalau zikir, kamu boleh kerjakan di masjid, kamu bisa kerjakan di jalan, kamu bisa kerjakan di dapur, maaf, kamu pun bisa kerjakan zikir di WC. Cuman zikir yang mana yang kamu pakai? Zikir yang ketiga tadi, merasa dalam hati. Jangan sambil nongkrong, la ilaha illallah, la. Jangan. Itu zikir jahar, bukan di WC tempatnya. Tapi zikir hobi dalam perasaan, di mana saja. Satu-satunya amalan yang kita kerjakan sejak dunia sampai akhirat itu zikirullah, Pak. Di dunia kita berzikir, nanti di akhirat masuk surga pun kita berzikir. Di dunia kita sholat, di surga nggak ada sholat lagi. Di dunia kita puasa, di surga nggak ada puasa lagi. Jadi kalau kalian mau puasa sekarang, kalau mau sholat sekarang, nanti kalau masuk surga nggak ada sholat lagi, di dalam surga nggak ada puasa lagi. Tetapi di dalam surga tetap ada zikir kepada Allah. Di atas dunia zikirnya mengucap nama Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah. Waktu di surga zikirnya memandang dan menatap wajah Allah. Masya Allah, ditatapnya. Ini yang kusebut-sebutkan. Apa kata Nabi? Tamaman nakmata dakhalal jannah waliqa'a billah. Sesempurna-sempurna nikmat masuk dalam surga menatap wajah Allah. Itulah sempurna nikmat tadi, berzikir. Jadi kalau kita enggak zikir dalam sholat, Allah tolak sholatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah aku akan mengingatmu. Bab lain tentang zikir akan kita sampaikan nanti yang waktu akan datang. Ini baru fadilah pengantar tentang derajat zikir. Karena ilmu tasawuf tidak lepas dan tidak jauh daripada amalan zikirullah. Baik. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, ibu-ibu enggak ada, kita tutup sampai di sini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita sambung lagi. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana wa a'malana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li arwahi abaina wa ummahatina wa li asatijatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.